Guys, Lambe Vita balik lagi guys. Udah lama guys, Lambe Vita nggak ngoceh-ngoceh lagi guys. Kangen loh aku loh guys. Kalian kangen nggak guys? Wah enaknya kalau kangen-kangenan gini sambil gosip kali ya guys ya. Tapi tenang, nggak gosipin orang ya. Kita gosip politik aja guys ya. Oke? Guys, kalau tak lihat-lihat nih ya, tak terawang-terawang nih. Sekarang ini isu yang lagi banyak banget jadi sorotan publik itu adalah salah satunya soal manuver sejumlah partai politik jelang kontestasi. Yang paling bikin penasaran adalah 2 tahun menjelang pemilu 2024 belum ada satu partai politik pun yang secara resmi menyatakan sikap untuk mengusung atau mendukung figur tertentu saat kontestasi Pilpres 2024. Rata-rata partai politik kalau ditanyain soal isu capres-cawapres jawabannya tuh relatif sama guys. Ini ya guys ya, yang aku sering denger, kalian juga pasti sering denger, mesti jawabannya kayak gini. Ya kami itu bersahabat, berkawan sudah lama. Kami membuka komunikasi dengan siapapun. Politik itu dinamis. Padahal pertemuan sejumlah elit partai politik sudah dilakukan. Pembentukan koalisi juga bahkan sudah ada yang melakukan. Tapi belum ada satupun yang mengatakan bahwa oke, saya atau kami akan mengusung si A, si B, si C. Gak ada. Kan bikin gemes tuh guys sebenarnya. Ya gak sih? Siapa sih sak jenis yang bakal diusung ini? Ya enggak? Jadi pertanyaan toh pasti guys, ada apa toh sebenarnya? Nah, ada 2 variabel yang menarik banget buat disoroti guys. Yang pertama guys, soal dialektika internal masing-masing partai politik. Sekarang kalau kita melihat sejumlah partai politik saat ini masih memiliki dialektika atau dinamika internal yang harus diselesaikan. Butuh bukti? Aku bakal kasih contohnya. Ini dia guys, dinamika internal PDIP dengan kadernya sendiri yang merupakan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Nah, untuk Golkar guys, ini ada isu Munaslup yang sempat berhembus kencang. Jadi isu Munaslup ini untuk mengganti kursi ketua umum yang saat ini dijabat oleh Erlangga Hartarto. Ini dia guys, Gerindra. Jadi waktu itu Prabowo Subianto sempat menegaskan bahwa capres tidak harus dirinya. Ini disampaikan setelah bertemu dengan ketua umum Partai Nasdem, Surya Paloh. Tapi Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani waktu itu sempat menegaskan bahwa Partai Gerindra tetap akan mendukung Prabowo Subianto untuk maju dalam kontestasi 2024. Kalau internal Partai Nasdem yang menarik buat disoroti adalah nanti nih soal Rakernas yang akan dilangsungkan bulan ini Juni 2022. Jadi Rakernas itu kan guys agendanya adalah menyaring nama bakal calon presiden yang akan dipilih oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Tapi beberapa waktu sebelum Rakernas berlangsung, internal dari Partai Nasdem ini pun juga memiliki preferensi yang berbeda-beda soal nama bakal calon presiden yang akan dibawa ke Rakernas nanti. Kalau buat internal PKB yang paling menghangat isu ini guys, seteru Caimin dan PBNU berlanjut. Wow. Ini guys, internal Partai Demokrat, tensi panas Demokrat Jawa Timur, Emil Dardak versus menantu Pak Dekarwo. Ini untuk perebutan kursi ketua DPD Demokrat Provinsi Jawa Timur. Menarik nih guys kalau kita bicara soal Jawa Timur yang merupakan tanah kelahiran dari Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Kalau kita berkaca di beberapa pemilu sebelumnya, misalnya aku sebut pemilu 2014 deh guys. Suara Demokrat di Jawa Timur waktu itu 12,5% suara. Dapat posisi peringkat 3 besar lah di Provinsi Jawa Timur. Bagaimana dengan PKS? Ini dia guys, suasana kebatinan dari PKS yang disampaikan langsung oleh Sekjen PKS Abu Bakar. Nih, gagal 2 kali di Pilpres bikin capek. PKS ini ingin kepada yang menang. Berangkat dari pernyataan ini guys, tidak tertutup kemungkinan dong PKS saat ini tengah berhitung mengenai partai politik yang saat ini tengah dijajaki oleh PKS untuk menjadi mitra koalisi. Apakah sesuai dengan karakteristik pemilih atau konstituen dari PKS? Karena goals dari pembentukan koalisi kan tentunya bisa mendulang suara bagi partai politik yang tergabung dalam koalisi tersebut, bukan menjadi backfire yang bisa membuat partai politik ditinggalkan oleh konstituennya. Sama halnya dengan P3 dan PAN guys, hitung-hitungan soal karakteristik pemilih atau konstituen dari kedua partai politik ini tentu menjadi concern. Apalagi kalau kita lihat guys, berdasarkan perolehan kursi di DPR RI tahun 2019, kedua partai ini P3 dan PAN menduduki peringkat paling bawah. Nah, jadi kan ya bisa dibilang kalau tetap mau bertahan di parlemen atau legislatif, hal-hal itu dong yang harus jadi concern. Variabel yang kedua guys, yaitu nanti nih 2024 hajatannya itu kan ada 2 tuh, Pileg dan Pilpres
yang dilakukan dalam satu waktu yang bersamaan. Jadi fokus partai itu kan pasti terbelah toh, iya nggak sih? Sekarang ini fokus partai itu kemana dulu guys? Ke pemilihan legislatifnya dulu, pilpres atau piye? Kita berkaca waktu pemilu 2014. Waktu itu kan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden tidak dilakukan dalam satu waktu bersamaan. Pileg duluan baru pilpres. Nah, yang paling menarik buat disoroti adalah salah satunya soal Partai Demokrat. Ini waktu 2014 menang pileg nih, masuk legislatif kan, dapat suara 10,19%. Bahkan menduduki peringkat keempat ya, setelah PDIP, Golkar, dan juga Gerindra. Tapi setelah menang pileg guys, waktu pilpresnya 2014, Demokrat memutuskan sikap politik untuk tidak mendukung ataupun mengusung figur tertentu pada saat pilpres 2014. Jadi menurut kalian, Sebetulnya fokus partai itu ke pileg dulu, pilpres atau apa? dari dua variabel yang tadi aku sebutkan guys, apakah ini sebetulnya menyebabkan Kenapa sampai saat ini partai politik itu belum memutuskan sikap untuk mengusung ataupun mendukung figur tertentu dalam pilpres 2024 nanti? gimana guys? Komen di bawah ya guys ya pendapat kalian, oke?